Indonesia. Kali ini Arsenalin Indonesia akan mengabarkan secara spesial untuk kalian tentang berita terupdate seputar Arsenal. So, pastikan tonton sampai selesai ya. Samir Nasri resmi pensiun di usia 34 tahun. Ex-Arsenal dan Manchester City Samir Nasri secara resmi mengumumkan gantung sepatu dari dunia sepak bola. Pengumuman resmi mundurnya Nasri dari dunia sepak bola ini diketahui melalui wawancaranya dengan koran cetak Prancis Le Journal du Dimanche. Pada Le Journal du Dimanche, Nasri menyatakan resmi gantung sepatu setelah kehilangan hasrat bermain di atas lapangan hijau. Salah satu talenta terbaik Prancis yang sempat dijuluki sebagai The Next Zidane itu menyalahkan sanksi larangan pertandingan yang ia terima sebagai alasan utama di balik keputusan ini. Nasri, 34 tahun, diketahui sempat mendapatkan sanksi larangan bertanding selama 6 bulan lamanya karena dianggap melakukan doping pada bulan Februari 2018 silam. Ia dianggap menyalahi aturan World Anti-Doping Agency setelah menerima injeksi multivitamin di sebuah klinik bernama Trip Doctor yang terletak di Los Angeles pada bulan Desember 2016. Sebuah episode dalam hidup yang benar-benar membuat saya terpuruk dan mengubah hubungan saya dengan sepak bola. Sanksi larangan bertanding. Tutur Nasri mengungkapkan sanksi larangan bertanding sebagai alasan utama di balik gantung sepatunya. Itu tidak adil. Saya tidak pernah melakukan doping. Itu hanyalah injeksi vitamin karena saat itu saya sedang tidak enak badan, tukasnya. Lahir dan menemukan sinarnya di Marseille, Nasri memutuskan untuk hijrah ke Liga Inggris setelah menerima pinangan dari Arsenal pada tahun 2008 silam. 3 tahun di Arsenal, ia lantas berkhianat dan menyeberang ke Manchester City. Ia menyumbangkan 2 trofi Liga Inggris dan 1 trofi Piala Liga Inggris sebelum kemudian menyeberang ke Antalyaspor pada tahun 2017. Sebelumnya, Nasri juga sempat menjalani masa pinjaman di Sevilla selama semusim penuh kala masih menjadi milik Manchester City. Setelah Antalyaspor, karirnya menurun, sempat mencoba bangkit di West Ham United, namun ia gagal mereplika penampilan apiknya kala merumput bersama Arsenal dan Manchester City. Ia lantas hijrah ke Anderlecht dengan status bebas transfer pada tahun 2019. Nasri terkatung-katung tanpa klub setelah dilepas oleh Anderlecht pada tahun 2020. Raksasa Belgia itu menjadi klub terakhir Nasri di jagat sepak bola profesional. Sebelum di bulan September ini ia memutuskan secara resmi untuk pensiun dari dunia yang membesarkan namanya ini. Terima kasih atas semuanya Nasri. Good luck in your next step. Pesan Gabriel Martinelli kepada mantan rekannya setelah gagalkan penalti Bruno Fernandes. Gabriel Martinelli menunjukkan kekagumannya kepada mantan rekan setimnya Emi Martinez setelah aksi heroik sang kiper dalam kemenangan Aston Villa atas Manchester United pada Sabtu. Martinez memainkan peran penting dalam kemenangan mengejutkan 1-0 Villa dalam pertandingan Liga Premier Sabtu di Old Trafford. Pemain nomor 1 Argentina itu adalah bagian dari lini belakang tangguh yang menahan serangan United yang mengesankan. Dengan Martinez sendiri melakukan penyelamatan spektakuler untuk menggagalkan upaya Harry Maguire di babak pertama. Momen puncaknya datang di saat-saat terakhir pertandingan. Namun hanya beberapa menit setelah mencetak gol bek Villa, Courtney House melakukan handball di dalam kotak untuk memberikan penalti pada perpanjangan waktu. Bruno Fernandes yang menjadi algojo tendangan penalti pun gagal mengeksekusinya. Tendangannya melambung tinggi di atas Mister Gawang Emi. Villa pun mengklaim 3 poin tak terduga di Old Trafford dan Martinez menerima pujian atas perannya dalam menyebabkan kegagalan penalti. Salah satu yang mengirimkan dukungan mereka adalah penyerang Arsenal Martinelli yang membalas sebuah postingan di halaman Instagram Martinez dengan pesan 3 kata sederhana, "Pemain yang hebat," tulisnya. Juventus bakal obral Aaron Ramsey pada Januari 2022. Lumayan bikin tambah hemat. Juventus dikabarkan bersiap-siap melepas Aaron Ramsey pada bursa transfer Januari 2021. Dia akan dilego dengan cuma-cuma. Kontrak Aaron Ramsey di Juventus akan habis pada Juni 2023. Namun, Bianconeri tidak terkesan dengan kontribusi sang pemain sejak kedatangannya pada 2019. Alhasil, Juventus akan memilih opsi menjualnya dengan gratis.
Beberapa klub Liga Inggris seperti West Ham United, Everton, dan Newcastle United dikabarkan tertarik merekrutnya. Seperti dikutip The Sun, Minggu 26 September 2021, menjual Aaron Ramsey juga bisa membuat Juventus berhemat besar. Gaji pemain asal Wolves itu sangat besar. La Spezia Signora harus membayar gajinya senilai 400.000 pounds per pekan atau setara 7,8 miliar rupiah. Di tengah krisis keuangan yang melanda klub, gaji Ramsey tersebut jadi beban besar. Bahkan Juventus rela tidak mendapatkan uang transfer asalkan bisa terbebas dari gaji tinggi mantan pemain Arsenal tersebut. Kembali ke Inggris menjadi pilihan realistis bagi Ramsey yang punya pengalaman 11 tahun membela Arsenal. Selama bersama The Gunners, Ramsey mencetak total 65 gol dan 65 assist dalam 371 penampilan di semua kompetisi. Dia juga mengklaim 3 trofi Piala FA serta 2 Community Shield saat bermain di London Utara. Namun ia meninggalkan Arsenal pada tahun 2019 untuk mengejar karir di Italia. Pemain internasional Wolves itu hanya membukukan 68 penampilan di semua kompetisi untuk Juve sejak kedatangannya. Akankah Aaron Ramsey akan melakukan comeback ke Arsenal? Kita nantikan saja. Brother's got a quick hand. He'll look around the room, won't tell you his plans. Got a rolled cigarette hanging out his mouth. He's a cowboy kid, yeah, from the 6-shooter gun. And his dad's loving it, wearing a box of fun things I don't even know why. But he's coming for you, yeah, he's coming for you. All the other kids with the pumped up kicks, better run, now run my gun. All the other kids with the pumped up kicks, better run, faster than my bullet. Itulah tadi berita seputar Arsenal yang berhasil kami rangkum. Bagaimana pendapat kalian? Tulis di kolom komentar ya. Stay safe and stay healthy, you Gunners. Bye-bye.